Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Islam tentang bentuk bumi? Berkembang akhir-akhir ini adalah perdebatan mengenai bentuk bumi kita, apakah bulat ataukah datar. Jauh sebelum ilmu astronomi berkembang seperti sekarang, Al-Quran secara jelas dan tersirat telah menyebutkan tentang bentuk bumi. Bagaimana pandangan Islam mengenai bentuk bumi? Mari kita simak penjelasan dari para ustadz kita. Ustadz, dalam beberapa hari ini saya nonton tentang kontroversi bumi datar bukan bulat. Ijma' ulama dinukil oleh ulama Saudi Arabia, ijma', Quran, hadis, ijma', qiyas. Ulama ijma' bahwa bumi ini bulat. Dan bagi saya tak berpengaruh, mau petak, mau lonjong, mau segitiga. Pusing gara-gara itu. Al-Kahfi 17 ayat 33. Ijma' ulama, dia mau melawan ijma'. Matahari berjalan di tempat edarnya, sedang kita ijma' ulama. Saya pegang pada ijma'. Ini ulama yang ini muncul baru 2-3 hari, 2-3 orang. Ulama ijma'. Ibnu Taimiyah menceritakan ijma' ulama. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang ketat dalam masalah itu. Ilmu itu harus ada gurunya, tidak boleh ngarang-ngarang. Dan penemuan tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau penemuan itu benar, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada sebuah penemuan bertentangan dengan Al-Quran, itu yang salah bukan Al-Qurannya. Yang salah mungkin pemahaman seseorang terhadap Al-Quran, atau penemuan itu pasti salah. Jadi tidak akan bertentangan penemuan dengan Al-Quran. Cuman ilmu Al-Quran tidak boleh reka-reka. Membaca Al-Quran, al-ardu dari ardo, dari ridho. Dari mana al-ardu? Dari ridho itu. Bumi adalah isim jamid yang artinya bumi, ya bumi yang selama ini kita pijak. Hanya karena orang Indonesia dihubung-hubungkan dan hamzah ridho. Nanti dihubung-hubungkan dengan yang ia fahami dari bahasa Arab yang setengah-setengah. Bumi itu sudah dari dulu juga itu. Kalau masalah di asal bahasa, asal itu tidak akan bukan istilah. Asal bahasa kalau betul dari kata ridho, bukan berarti bumi itu tidak bergerak. Ridho itu bumi itu tidak pernah protes. Ya, bisa saja maknanya begitu. Jadi kita tidak boleh menafsiri seenaknya sendiri. Ini biasanya orang sok hebat, anak kampus ngaji sebentar, dia pengen membuat hal yang aneh-aneh. Adapun masalah bumi ini berputar, Al-Quran menjelaskan wa kullun fi falaki yasbahun, itu mengitari semuanya. Kemudian juga antara bakas bumi itu bundar, tidak ada walal lailu sabiqun nahar, enggak ada malam mendahului siang, tidak ada siang mendahului malam. Malam ada, siang ada. Bagaimana? Malam itu akan selalu ada dan siang akan selalu ada. Bukan berarti malam lalu dihapus oleh siang, tidak. Jadi siang itu ada, malam ada, dan tidak pernah hilang namanya malam, dan tidak pernah hilang yang namanya siang. Jadi tidak pernah bisa dikatakan bahasanya siang itu mendahului malam atau malam mendahului siang, tidak ada. Karena siang itu sudah ada. Siang itu ada dan malam ada. Makanya karena perputaran kita, makanya di saat bumi itu berputar ketemu siang. Kemudian berputar lagi ketemu malam, kan ada. Jadi siang dan malam tidak pernah hilang. Coba. Dan hakikat ini Al-Qur'an menyebutkan diturunkan kepada Nabi pada 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang terbukti bukan malam itu berganti dengan siang, tidak, hanya bergeser waktu kan. Buktinya di sini siang, di Amerika malam, berarti malam tidak pernah akan hilang. Ini menunjukkan bahasanya bumi itu bulat dan berputar melalui garis edarnya, dan itu adalah diisyaratkan dalam Al-Quran. Kalau mengatakan tenang, ya ditertawai, jangan menyalahkan Al-Quran. Ente yang otaknya yang salah, itu orang itu. Bagaimana kalau ulama semua mengatakan berputar, semuanya berputar. Jangan sampai digambarkan, jangan sampai kau anggap itu gunung-gunung itu diam. Itu semuanya berputar, bahkan lebih kencang daripada awan. Banyak riwayat menjelaskan ini berputar Al-Quran. Mungkin dia kurang baca Al-Quran. Dan memang biasanya kita punya masalah besar dengan anak-anak yang nggak mau belajar serius. Anak-anak ya santri bisa, anak kampus bisa belajar bahasa Arab setengah-tengah. Jadi ngomong-ngomongkan Arab nafsiri dengan seenaknya sendiri. Ya. Mulane nek ana ilmu falak sing darani bumi iku Qurratul Qadam, bulat. Terus ana kiai ra tau ngaji ilmu luwak, boroh. Bumi ku lempeng, bumi ku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ku
digelar koyok karpet berarti ora koyok bulat bola. Iku ora tau ngaji ilmu lupa. Koyok karpet itu final doril aini, dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate karpet? Kowe roh. Padha nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi, apa hakikate surup? Paham ya? Mulane keliru nak ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat, dalil wa ilal ardi kaifa sutiha. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya koyok karpet, kowe mlayu ning ndi wae koyok karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iku waktu gale koyok tumo manggon dasmu. Kira-kira darani koyok karpet, ndek ning alor ngidul ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet? Lah iya iku jenenge ilmu nazar. Mulane Islam Quran afala yang duruna ana ta ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mbek delok ora kok hake. Mungkin ra tong angen nerangno kowe wae. Tapi kita tetap tak ulang kowe santri. Ben ono pintere ta, pokoke ben kesane iku alim.